Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan 3 variabel. Nah, masuk ke materi, yaitu yang bagian pertama adalah pengertian. Nah, pengertian sistem persamaan linear 3 variabel merujuk pada kumpulan 3 persamaan linear yang melibatkan 3 variabel yang tidak diketahui. Dalam matematika, persamaan linear adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel dengan pangkat yang hanya satu dan tidak ada produk atau pangkat yang lebih tinggi dari variabel tersebut. Nah, kedua, kita masuk ke bentuk umumnya. Nah, bentuk umum itu dari sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini X, Y, dan Z mewakili variabel-variabel yang tidak diketahui dalam SPLTV. Sedangkan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 adalah koefisien-koefisien yang diketahui dan D1, D2, D3 adalah konstanta yang diketahui. Nah, masuk lagi ke bagian terakhir, yaitu C, metode penyelesaian SPLTV. Nah, itu tuh ada 3 bagian. Yang pertama, metode substitusi. Nah, metode substitusi itu artinya metode ini melibatkan mengisolasi salah satu variabel dalam salah satu persamaan, kemudian menggantikan variabel tersebut dalam persamaan lain. Proses ini dilakukan berulang kali hingga ditemukan solusi yang memenuhi semua persamaan. Yang kedua, metode eliminasi. Metode ini melibatkan mengeliminasi satu variabel secara bertahap dengan menggabungkan persamaan dalam sistem. Caranya adalah dengan mengalihkan atau menambahkan persamaan-persamaan tersebut sehingga variabel yang ingin dieliminasi menghilang. Proses ini dilakukan dengan berulang kali hingga ditemukan solusi yang memenuhi semua persamaan. Lalu metode terakhir yaitu metode campuran. Metode campuran adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara mengeliminasi salah satu variabel dari 2 persamaan, kemudian mensubstitusikan hasil ke persamaan ketiga. Nah, contoh soalnya ada 3 orang sahabat pergi ke bazar buku untuk membeli beberapa jenis bacaan yang sedang dijual murah. Rina membeli 4 novel, 1 majalah, dan 2 komik dengan membayar di kasir seharga 480.000. Resti membeli 2 novel, 3 majalah, dan 1 komik dengan total harga yang harus dibayar 355.000. Sedangkan Arini membeli 1 novel, 2 majalah, dan 3 komik dengan membayar 425.000. Berapa harga satuan dari novel, majalah, dan komik yang ada di bazar buku tersebut? Nah, langsung saja kita umpamakan. Ini kan saja, yang pertama ada novel. Novel kita umpamakan menjadi X, lalu majalah kita umpamakan jadi Y, terus komik kita umpamakan menjadi Z. Kita bentuk persamaan dari Rina, Resti, dan Arini. Nah, persamaan pertama ada Rina yang membeli 4 majalah ditambah 4 novel ditambah 1 majalah ditambah 2 komik sama dengan 480.000. Lalu Resti membeli 2 novel ditambah 3 majalah ditambah 1 komik dengan harga 395.000. Lalu yang terakhir ada Arini. Arini membeli 1 novel ditambah 2 majalah ditambah 3 komik dengan harga 425.000. Nah, langsung saja kita masuk ke cara pertama, yaitu mengeliminasi satu variabel untuk mencari satu variabel terlebih dahulu. Gunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 1 ada 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 480.000. Lalu persamaan kedua ada 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan
395.000. Nah, lalu kalikan per 2. Terus hasilnya menjadi 4x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan 790. Ini menghasilkan persamaan ke-4. Lalu kurangkan persamaan ke-4 dengan pertama, yaitu 4x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan tutup kurung dikurang kurang 4x ditambah y ditambah 2z kurung sama dengan 790 dikurang 480. Nah, dari ini kita mendapatkan Y sama dengan 62.000. Nah, di sini Y-nya sudah ketemu ya. Nah, lalu masuk ke angka selanjutnya, yaitu subs Y ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi ada 2x plus 3y plus z sama dengan 395.000. Nah, tadi kan y-nya udah ketemu, jadi masukin 2x ditambah 3 dikali 62.000 ditambah z sama dengan 395.000. Nah, dapat hasilnya 2x ditambah z sama dengan 209. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan bintang. Nah, jadi lalu lanjut lagi kita subs y ke persamaan 3. Masukin x ditambah 2 dikali 62.000 ditambah 3z sama dengan 425.000. Nah, hasilnya x tambah 3z sama dengan 301.000. Nah, ini kita jadikan persamaan bintang 2. Lalu langkah selanjutnya eliminasi salah satu variabel kita punya, yaitu kita membentuk persamaan baru tadi kan, yang bintang sama yang bintang 1 sama bintang 2. Nah, terus kalikan persamaan bintang 2 dengan 2 dan hasilnya menjadi 2x ditambah 6z sama dengan 602. Ini persamaan bintang 3. Ini dapat dari kalikan persamaan bintang 2 dengan 2. Lalu kurangkan persamaan bintang 2 dengan bintang 3. Nah, persamaan bintang 2 tadi ada 2x
ditambah 6Z 2X plus Z sama dengan 602 dikurang 209 sama dengan Z-nya kita dapat 78.600. Langsung lagi cari sub Z ke persamaan bintang 1, yaitu 2X ditambah 78.600 sama dengan 209. Nah, kita temukan X-nya sama dengan 65.200. Kesimpulan, nah jadi satu novel sama dengan 65.000, satu majalah sama dengan 62.000, satu komik sama dengan 78.600. Sekian contoh soal yang sudah saya paparkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali nanti. Nah, lalu kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari SPLTP dapat membantu kita dalam mengambil keputusan SPLTP. Dalam mengambil keputusan SPLTP dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat dengan memodelkan berbagai skenario dan menghitung hasilnya. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. SPLTP dapat membantu kita dalam mengoptimalkan sumber daya dengan memodelkan persamaan linear yang terkait dengan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan. 3. Mengurangi biaya. SPLTP dapat membantu kita dalam mengurangi biaya dengan memodelkan persamaan linear yang terkait dengan biaya produksi dan harga jual. Nah, dari kesimpulannya, SPLTP adalah konsep matematika yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi biaya. Kalau ada pertanyaan nanti kita tanyakan saja di grup kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.